kiat-kiat agar tegar ya, agar semangat menuntut ilmu, menuntut ulumu syar'i. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah luruskan niat, kemudian yang kedua bagaimana mengamalkan ilmu setelah kita memperolehnya. Kemudian di sini disebutkan bagi orang yang berilmu tetapi tidak diamalkan, keberkahan ilmu itu akan hilang, ya, tidak membawa kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berilmu tidak beramal. Ya, di antaranya dalam Al-Qur'an di surat As-Saff ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian sebaliknya, jika seseorang mengamalkan ilmu, maka Allah akan memudahkan ia mendapatkan taufik. Taufik itu kesanggupan, kemudahan, kecocokan untuk mengamalkan ilmu itu, membuka untuk mempermudah meraih ilmu yang lainnya. Ya, contoh umpamanya menurut pengalaman bahwa anak-anak di pondok tuh, di pesantren yang penghafal Al-Qur'an itu ternyata memahami ilmu-ilmu yang lain itu lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini. Karena kan tadi manba'ul ilmi, itu sumber ilmu itu Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan akan menjatuhkan, menghinakan kaum yang lainnya. Ya, saya punya pengajar Al-Quran di pesantren itu dari Al-Azhar, Mesir. Kemarin juga datang beliau. Pada kesempatan beberapa bulan yang lalu, pada saat memberikan taujih kepada anak-anak para penghafal Al-Quran itu, dia mengingatkan hadis ini gitu. Dia berikan contoh konkret temannya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Al-Quran karena memuliakan ilmu. Contohnya kata beliau Mesir, negerinya sendiri. Mesir itu kan bukan Arab, tapi Mesir itu Afrika. Bahasa Mesir itu bukan bahasa Arab, bahasa Kibti. Tapi mereka lebih memuliakan bahasa Arab. Sehingga Allah mengangkat ya Mesir itu jadi satu negara yang memiliki beberapa lembaga pendidikan seperti Al-Azhar University yang melahirkan banyak ulama, banyak intelektual muslim, banyak tokoh dari situ. Kemudian diberikan contoh lagi, kitab yang paling
dimuliakan oleh kaum muslimin setelah Al-Quran itu kan kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu udah disepakati oleh umat Islam bahwa hadisnya itu sahih. Pokoknya semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu sahih. Adapun hadis-hadis Bukhari yang dhaif itu bukan di situ gitu. Ya contoh umpamanya di dalam kitab Adabul Mufrad itu banyak hadis-hadis yang dhaif, tapi yang di Sahih Bukhari itu sahih. Ternyata Imam Bukhari itu ya Bukharon, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi itu bukan Arab. Sekarang guru Al-Quran, gurunya Al-Quran kaum muslimin di seluruh dunia termasuk orang-orang Arab berguru kepada ulama tersebut, yaitu Imam Asy-Syatibi, juga ternyata bukan orang Arab. Beliau orang Eropa. Beliau itu wafat di provinsi. Yang merumuskan disiplin ilmu itu juga bukan orang Arab. Imam As-Sibawayh itu orang Parsi, orang Parsi. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh para ulama, jika mengamalkan ilmu, Allah akan memudahkan ia mendapatkan taufik untuk meraih ilmu yang lainnya. Ya banyak. Saya kemarin, ya alhamdulillah ya Allah, tahadus bin nikmah gitu. Ketika orang-orang sibuk memikirkan biaya masuk kuliah di perguruan tinggi, ya karena alhamdulillah ada salah seorang cucu dan anak juga insya Allah hafidhoh itu masuk perguruan tinggi negeri gratis, bahkan ditawari di salah satu universitas di Fakultas Kedokteran. Itu di samping gratis juga dapat uang saku. Ya karena hafal itu melalui jalur prestasi, hafal Al-Quran. Nah, jadi ya benar gitu apa yang dikatakan oleh para ulama itu. Jadi dengan mereka menghafal Al-Quran itu ilmu-ilmu yang lain itu gampang. Karena tadi kan manba sumber ilmu yang pernah itu Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Wa qala imatul mujtahidin. Dan Imam Mujtahid itu kan Masya Allah, yang dikuasai itu bukan hanya disiplin ilmu tentang ilmu syar'i saja, ilmu kedokteran, ilmu sosial, ilmu politik dan sebagainya mereka kuasai gitu. Tapi berangkatnya dari situ gitu. Nah kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran ya, bahwa jika mengamalkan ilmu Allah akan memudahkan untuk mendapatkan taufik untuk meraih ilmu yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kamu furqan. Furqan itu kalau kita buka dalam tafsir, diantaranya seperti kata Dr. Husain Al-Khimsi, disebutkan di situ, furqan itu adalah hidayatan wa nuran tafarraqu bihi bainal haq wal batil. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang bisa membedakan antara hak dan batil. Jadi punya naluri yang yang begitu tajam gitu. Ya ilmunya tidak seberapa gitu, tapi dia bisa memisahkan, bisa mengambil satu keputusan yang tepat bahwa apa yang dia ikuti itu yang benar gitu. Ya, yaj'al lakum furqanan. Kemudian wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dan juga Allah akan menyelamatkan kalian dari keburukan-keburukan kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Kemudian ada beberapa ungkapan
dalam ayat yang lain juga disebutkan di surat Muhammad ayat 17, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna. Dahulu orang-orang di antara kami, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mempelajari 10 ayat Al-Quran lalu mereka tidak melampauinya, tidak pindah gitu, tidak pindah hingga mengetahui mana-mananya dan mengamalkannya. Sudah dia pahami juga diamalkannya, karena itu adalah tingkatan yang tertinggi ya. Di samping mempelajari Al-Quran, tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, tafhim Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tingkatan yang paling tinggi adalah mengamalkannya. Makanya para sahabat tidak minta tambah 10 ayat lagi sebelum mereka memahami dengan benar dan mengamalkannya. Ya, dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi berkata, wa ammal yauma fama baqiya minal ulum al-qalilah illal qalil fi unasin qalil ma aqalla ya man ya'malu minhum bizzalikal qalil fahasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun hari ini, kata beliau, ilmu sedikit, yang tersisa hanyalah sedikit, yang ditemui pada orang-orang yang jumlahnya pun sedikit, yang mengamalkannya pun sedikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah yang memberikan kecukupan dan pertolongan. Juga kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan juga mengatakan bahwa dulu bisa bicara, kemudian akan datang satu masa di mana banyak orang yang bisa bicara, yang retorikanya bagus, pandai ceramah, tapi ilmunya sedikit. Ya, baru masuk Islam beberapa hari saja udah jadi ustadz. Ya, baru hijrah gitu, dari tadinya penyanyi sudah dianggap sebagai ulama gitu. Itu yang terjadi pada saat ini. Apa yang dikatakan oleh para sahabat 1400 tahun yang lalu atau hampir 1500 tahun yang lalu, fenomenanya sekarang sudah kita saksikan. Kemudian yang ketiga, di samping niat yang lurus, mengamalkan ilmu semaksimal mungkin, bergaul dengan orang-orang salih. Salah satu sebab utama yang membantu para sahabat Nabi untuk tetap semangat dalam iman adalah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 101, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang artinya bagaimana mungkin atau tidak mungkin kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kehebatan keimanan para sahabat itu juga karena bergaul langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaallah kalau kita juga bergaul dengan para ahli ilmu sebagai pewaris. Kemudian
di dalam Al-Quran juga di surat At-Taubah ayat 119, surat ke-9 ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Jadi harus mencari lingkungan yang baik, teman yang jujur, gitu kan. Sebagaimana juga kan dalam satu kisah ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pembunuh 100 jiwa dan dia bertobat. Kemudian kata orang alim yang yang dia temui itu setelah dia tobat, kata orang alim itu, izhab ila ardi qaumin inna ardaka ardusu. Kamu pergi ke negeri sana gitu, ke negeri orang, karena negerimu itu tidak baik. Ya, jadi artinya kemudian dia pergi kan, di perjalanan Allah mencabut nyawanya, turun malaikat penjaga sorga menjemput untuk memboyong dia ke sorga. Tapi tiba-tiba datang juga malaikat neraka, penjaga neraka, ingin membawa dia ke dalam neraka. Terjadi perdebatan di situ. Kemudian Allah mendatangkan seorang malaikat yang menengahi. Sekarang ukur saja gitu, dia sudah lebih dekat ke tempat yang dituju atau yang ditinggalkan. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat yang dituju gitu. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan itu karena Allah gembira dengan tobatnya dia gitu. Ya, sehingga si tempat itu Allah dekatkan. Ya, Allah dekatkan. Nah, jadi itu salah satu contoh bahwa disuruh mencari lingkungan atau teman-teman yang jujur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW juga bersabda, masalul jalisis salihi wal jalisis su'i kama salis sahibil mis wakiril haddad la ya'damuka min sahibil mis imma tashtarihi aw tajidu rihahu wakirul haddad yuhriku badanaka aw saubaka aw tajidu minhu rihan khabisatan. Seseorang yang duduk berteman dengan orang salih dan orang yang jelek adalah bagaikan pertemanan dengan pemilik minyak misik. Misik itu kasturi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, oleh penjual parfum itu, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian yang bau itu, pakaian akan hangus terbakar. Minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Itu gitulah. Kalau kita datang ke toko parfum itu akan paling tidak kan dikasih nyoba ya. Ya, kemarin saya dibawa itu oleh supir itu ke Taib, ke pabrik, mungkin kalau di kita ya semacam industri gitu, pabrik pembuatan minyak wangi itu, parfum. Ya, di situ diceritakan bagaimana proses pembuatan warod itu apa ya, bunga apa tuh, bunga ros. Ya kan kalau orang Indonesia tuh cari di sana itu parfum yang paling laku itu 1000 bunga ya. Ya kalau saya nggak suka tuh 1000 bunga, kacau itu 1000 bunga disatuin. Jadi dia cerita gitu bahwa ini proses pembuatannya seperti ini gitu. Dari sekian
ribu tangkai, 25.000 atau 30.000 tangkai, kemudian dimasukkan ke satu tempat, masak nasi gitu, pakai dandang gitu. Di bawahnya 25 liter air, kemudian dipanaskan dengan api yang begitu panas selama 9 jam. Dan dia nanya gitu, coba menurut Anda dari sekian banyak ribuan tangkai bunga mawar itu, kira-kira dapat parfum berapa banyak? Ada yang bisa jawab, ternyata hanya 3 mililiter. Makanya pantas mahal gitu kan. Dan jelas tuh kualitasnya bagus gitu. Jadi kalau diolesin di baju itu bisa 3 hari itu. Tapi kalau yang murah kan 1 rakaat udah hilang. Nah yang menarik itu, yang saya ingat ke hadis ini itu ketika para jamaah itu naik ke bis itu, harum gitu kan. Padahal kebanyakan nggak beli gitu kan, cuman ya, Masya Allah gitu, sadaqah Rasulullah SAW. Ya mungkin kalau kita pergi ke pandai, makanya untuk memelihara ilmu itu harus menjaga pergaulan. Kemudian sabda Nabi SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 927, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadakum min man yukhalil." Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya itu. Kalau kita mau bergaul dengan orang yang kita tidak kenal, kita lihat temannya siapa gitu. Ya, sebab seseorang itu akan mengikuti agama temannya gitu. Makanya dalam satu hadis juga disebutkan, carilah teman yang apabila kamu bertemu dengannya mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke tempat ibadah, ke tempat ngaji, ke tempat berbuat kebaikan, mungkin sedang bakti sosial dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga orang yang berilmu itu Masya Allah dihormati oleh para malaikat Allah di langit. Kemudian hatta semut di dalam lubangnya, juga ikan dikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi orang yang berilmu itu dihormati ya, seperti tadi kan, banyak anak-anak kita yang hafal Al-Quran mendapatkan fasilitas di perguruan tinggi yang bergengsi, kemudian juga di fakultas kedokteran. Ya. Dan kemarin cerita tuh temannya, sahib kita di BKMT, dia bilang, Ustaz, anak mau resign gitu. Kenapa? Uang pangkal anak-anak mau masuk fakultas kedokteran gitu. Uang berapa? Untuk di fakultas kedokteran Muhammadiyah saja itu sekitar 600 juta gitu. Tapi Masya Allah ya, seperti dulu ada Nasir itu, anaknya Ustadz Juhada, Allah yarham. Setelah dari pesantren dia masuk fakultas kedokteran, di gratis di kampus itu dia malah ngajarin teman-temannya Al-Quran gitu. Ya Masya Allah, sekarang sudah menjadi, mungkin sudah lulus, ngambil dokter spesialis gitu. Jadi itu kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap
nawaitunya itu bukan itu gitu. Itu kan hanya akibat dari keikhlasan seseorang, dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang keempat, Imam Syafi'i rahimahullah ya, bahwa ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Ada ungkapan yang sangat populer di kalangan kaum muslimin atau terutama di kalangan para ahli ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unabbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa khirsun wa ijtihadun wa bulghatun wasuhbatu ustad tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Yang pertama zakat, ya, yang akan saya beritahukan perinciannya, yaitu pertama az-zakat, kecerdasan. Ya, tentang kecerdasan ini memang relatif. Ya. Kadang-kadang ada orang yang cerdas dalam satu ilmu, lemah di ilmu yang lain. Umpamanya ada juga yang hafalannya tidak kuat tetapi pemahamannya lebih bagus. Nah, seorang pendidik tentu akan memperhatikan itu semuanya. Semua yang ada pada anak didiknya itu, santrinya itu adalah potensi. Ya, saya punya pengalaman dulu ada beberapa santri yang ketika di pesantren itu tidak menonjol gitu. Bahkan istilahnya itu bercanda. Nilainya aja itu gopuru rohim. Banyak yang dikatrol gitu kan. Tapi sekarang jadi orang-orang besar gitu. Ada yang jadi imam di Amerika, ada yang jadi kepala tentang yang memegang tentang syariah di salah satu bank syariah gitu. Jadi dia tuh sebagai ketua majelis fatwanya gitu. Ada banyak gitu yang begitu tuh. Ya, ada Jadi tentang kecerdasan ini memang relatif, memang beda-beda gitu. Ada yang ngapalin satu halaman aja susah. Tapi ada yang anak yang satu hari itu hafal 3 juz. Ya, tapi semuanya kita harus hargai, harus kita perhatikan. Karena likulli syai'in maziyah. Setiap segala sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Kurang di sini lebihnya. Kemudian yang kedua, wa khirsun. Ya, semangat harus punya tekad yang kuat gitu, punya tekad yang kuat ya, karena kalau tekad yang kuat kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kecukupan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam, kamu sudah punya tekad untuk sesuatu, melakukan kebaikan, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ijtihadun, akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jalan kami, maka kami pasti akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami yang baik. Kemudian yang ketiga, yang keberapa nih? 1, 2, 3, keempat, wa bulghatun, berkecukupan. Jadi harus punya biaya. Sebab tidak ada pendidikan yang gratis. Ya, kalau ada lembaga pendidikan pesantren yang tidak bayar, bukan gratis itu. Mungkin ketua yayasannya orang kaya atau ada
ada apa namanya, ya ada donatur gitu, bayar juga gitu. Bayar juga gitu. Makanya kan sangat dolim sekali orang tua santri yang memasukkan anaknya ke pesantren tapi tidak mau bayar gitu, padahal dia mampu gitu. Ya, banyak itu. Tapi kalau ke sekolah umum nggak pernah nunggak. Kalau pesantren, ya saya pernah ada yang minta beberapa orang minta dispensasi, hatta bawa surat dari kelurahan. Ternyata pas di sana tuh nggak semuanya benar. Ada yang rumahnya gedung, punya mobil juga lebih dari satu gitu. Itu kan zalim gitu. Kemudian wasuhbatu ustad, bersahabat, belajar dengan ustad, harus ada guru. Makanya kan sistem para ulama itu dulu dengan sistem mulazamah, talaki, bertatap muka dengan para ulama. Kemudian watuluz zaman, dan membutuhkan waktu yang lama. Makanya kan ada ungkapan dalam Islam ini, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Itu bukan hadis itu. Tapi memang begitu, bahwa pendidikan dalam Islam itu sepanjang masa. Kemudian banyak-banyak berdoa, karena doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Ya, doa silahul mukmin, doa itu dahsyat, luar biasa. Ya, hatta takdir pun yang belum tertulis di Lauhul Mahfuz bisa doa minta ilmu yang bermanfaat. Bahkan kan Rasulullah mengajarkan doa khusus setiap pagi setelah sholat subuh. Itu apa tuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Salah satu doa juga yang diajarkan oleh beliau adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya'u wa min du'ain la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak husu, dari doa yang tidak didengar, dan jiwa yang tidak merasa puas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara tersebut. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Sebentar lagi Isya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, jadi kalau Ustaz untuk materinya silakan, ada yang bertanya bisa langsung. Ya, silakan yang di sini dan yang di mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkadang kita biasanya kalau mau belajar itu tantangannya luar biasa ya. Seperti yang malas kadang juga, juga biasanya godanya pokoknya banyak. Ya. Gimana biar kita fokusnya istiqomah dalam belajar. Ya, jelas memang sebagaimana tadi dikatakan bahwa paling tidak ada 4 hal yang akan menjadikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Yang pertama itu motivasi diluruskan dulu, niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga harus memahami tentang ilmu tersebut. Ya, di antaranya tadi kan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, itu adalah
dimudahkan untuk memahami ulumus syar'i. Ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi itu artinya kita harus yakin bahwa ketika kita punya ilmu, Allah akan membuka berbagai macam pintu kebaikan, sehingga kita tidak akan melalaikan menyanyiakan ilmu itu. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui betapa bahayanya orang yang tidak berilmu. Dijelaskan kan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, orang yang ahli ibadah saja tapi dia tidak berdasarkan ilmu, maka potensi kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan dengan kemaslahatan. Ini benar apa yang dikatakan oleh para ahli, para ulama, bahwa ya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan ilmu. Ilmu itu tadi dalil kan. Apalagi Islam ini adalah sebagai agama yang dibangun dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kemudian yang keempat tentu saja yang ketiga juga kita harus punya tekad yang kuat, dilawan gitu. Ya, dilawan bahwa kita yakin bahwa setan tidak akan ridho kalau hamba Allah itu memperoleh berbagai macam kebaikan. Tentu akan dijegal, akan dihalangi gitu dengan berbagai macam cara. Kemudian juga kita harus istiqomah. Kalau benar-benar tidak ada uzur gitu, tetap kita melakukan menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebab kalau ngaji itu kalau sudah berhenti itu susah memulai lagi. Tapi kalau kita sudah biasa, sudah ketagihan, itu juga sama. Apalagi kita yakin bahwa didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh hatta semut, hatta ikan di lautan, kemudian dinaungi oleh para malaikat, insya Allah akan lebih semangat. Makanya kalau pengajian itu, kalau saya dulu walaupun ada 2-3 orang ya terus saja gitu. Ya saya ingat itu cerita Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala itu ketika talaki dengan seorang ulama, semua murid itu habis, tinggal beliau seorang gitu. Saya bilang mengatakan, ya Syekh, kalau begitu sayang gitu ilmu Syekh hanya diterima oleh seorang murid, gak apa-apa berhenti aja gitu. Kata Syekhnya itu enggak, biar satu orang, ya saya tetap akan mengajarnya. Dan saya lihat sampai sekarang itu kondisi itu di para ulama itu ada. Di Madinah itu banyak kan itu majlis-majlis ilmu, ada yang rame, ada yang ribuan, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang lainnya tuh. Tapi ada yang nggak ada muridnya gitu, tapi tetap aja saya itu ngaji gitu. Ya ada yang seperti itu gitu. Kadang-kadang ada seorang duduk terusin aja. Sebab kalau sudah berhenti itu susah dimulai lagi gitu. Alhamdulillah setelah COVID 3 tahun kita masih bisa mulai. Saya ingat dulu ada pengalaman seorang orang tua itu di Jakarta dulu. Jadi ngajar di salah satu masjid di Kayu Manis. Paling ada zaman itu paling banyak 6 orang, 3 orang. Sampai ada yang bilang, Pak Ustadz itu kan orang penting, kenapa mau ngajarin orang yang hanya segitu? Udah berhentikan aja gitu. Apa kata beliau? Enggak, pakai bahasa Sunda tuh ngomong, jeung bapak mah apa kuat-kuatnya, kuat-kuatan aja gitu kan. Apakah dia yang kuasa atau saya yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini bermanfaat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana
Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.